Nah, ngomongin dapur umum nih, mudah-mudahan orangnya nonton ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Oke, Sobat Kick Out, dimanapun kalian berada, sekarang adalah momen yang sangat-sangat berharga buat para konten kreator YouTube. Jenis apapun konten Anda, sebaiknya kalian lihat sekarang konten ini. Saat ini kita sudah ditemani oleh Om Cuk FK atau yang punya nama lengkap Om Fajar Kristianto ya Om ya. Orang yang sudah malang melintang bertahun-tahun lamanya di dunia sinetron dan pertelevisian. Kita akan coba kulik apa aja sih yang bisa dikulik dari Cuk FK ini. Oke, Om apa kabar? Gue panggilnya Om nih. Iya dong. Langsung tuh Om tuh berarti bisa tua, bisa muda. Mas aja, Mas. Oh. Iya. Jangan Om. Gimana kabar Om? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat tetap terjaga di situasi pandemi ya. Iya. Oke, penting itu. Iya, Yang betul lain nomor sekali. 27 itu nomor 1. Mantap. Buat para millennials ataupun sobat Kikot yang belum tahu Cuk FK, Om Cuk FK ini adalah seorang sutradara, sekarang director ya Om ya. Director. Berangkat dari seorang script writer ya Om ya. Script apa aja sebetulnya. Oke. Apa aja artinya dari jenjang yang paling bawah sebetulnya. Oke, berarti pertanyaan saya untuk pertanyaan pertama aja deh. Jadi lebih enaknya, kenapa Om bisa jadi sutradara? Itu deh. Yang pertama udah pasti cita-cita. Oke, oh itu cita Om ya? Yang kedua emang hobi. Jadi sejak saya SMP, dulu SMP saya di Pangudilur, Salatiga, itu aku udah suka berkesenian, baik itu melukis, musik, berteater, drama gitu kan. Nah, itu udah jadi langganan sekolah tuh kalau ada kegiatan kesenian udah pasti nunjuknya ke saya. Karena saya terlalu suka di Kesenian. Oke. gitu. Jadi dari situ akhirnya ke SMA 1 ya, SMA 1 Negeri Salatiga juga. Masih berkesenian terus. Hampir sekolahnya tuh ke teater gara-gara berkesenian. Malah ekskulnya yang itu ya? Tapi ada satu guru yang bilang, misalnya ada kegiatan kesenian kan, besok mau ujian, udah gampang. Ini dulu kerjain. Jaminannya apa? Lulus ya pasti? Lulus. Biasanya guru kesenian tuh Om? Iya, jamin lulus gue nggak pernah belajar. Sibuk aja berkesenian. Bahkan saya nyambi, dari kelas 1 SMA saya udah nyambi jadi penyiar radio. Oh iya? Penyiar radio. Keren. Pas 2 SMA udah mulai nulis naskah sandiwara radio. Oh itu di Salatiga Om ya? Radio Zenit. Zenit? Oke. Ya radio ini masih ada. Nah Om, ada nggak sih yang kejadian mengesankan gitu ya di masa-masa kesenian waktu SMA dulu? Nah itu, jadi sangat mengesankan. Jadi aku SMA itu bahkan sudah membuat berteater dengan anak-anak mahasiswa dan saya sutradaranya. Oh.
Itu Jadi, teater Om ya? teater, terus bikin pertunjukan dulu ada. Kalau di Jawa tuh aku bikin wayang ya. Iya. Wayang beling. Wayang beling tuh kalau sekarang mungkin kita sebutnya wayang milenial kali ya. Oke. Jadi, Keluar pakem ya Om ya? Keluar pakem, tapi tujuannya adalah supaya anak muda itu mengenal wayang Iya, juga. mengenal budaya. Paling tidak tahu, oh Gatot Kaca itu anaknya ini. Iya, Nah, iya. Betul. Gatot Kaca itu punya kekasih atau pacar si ini. Ya. Kisah asmaranya seperti itu, gitu Iya. kan. Dan bahkan love story-nya Gatot Kaca dengan kekasihnya itu juga cukup menarik buat Betul. buat dijadikan sebuah pertunjukan. Iya. Nah, dari pertunjukan di SMA dan pemainnya para mahasiswa, dari setiap ada disnatalis di kampus-kampus tuh aku sutradaranya pemainnya anak kampus. Oh. Saya SMA masih. Oke. Nggak tahu kenapa dia mempercayai saya jadi sutradara. Itu yang akhirnya menimbulkan saya juga kayaknya gue di sini nih. Tapi masih ragu. Passionnya di sini. Ya? Tapi apa iya saya di sini? Soalnya keluarga aku dulu juga nggak terlalu mendukung buat kesenian ya. Oh. Maunya jadi ya kayak dulu kan orang tua tipikal gitu. Keluarga zaman dulu lah Pak. Kalau nggak dokter, insinyur. Yang punya naik Vespa. Sampai suatu ada pertunjukan di sebuah kampus ditonton sama budayawan yang pada saat itu cukup terkenal, namanya Ari Budiman. Oke. Nama Chinese-nya Suhojin. Oke. Itu kakaknya Suhoki. Oh, Suhoki Budi. Iya. Oke. Nah, Ari Budiman tuh nonton, anaknya kebetulan satu SMA sama saya. Terus dia nanya, itu temen kampus siapa tuh, keren bla 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 gitu. Kok mau ketemu dong nih? Gitu. Seorang Ari Budiman manggil saya. Begitu ada hari libur, saya ada waktu ketemu beliau, saya datang. Terus dia bilang, ngomong lulus SMA mau kemana? Belum tahu nih om, pengennya ke ITB Bandung. ITB Bandung pun saya mau ngambil seni rupa itu. Oh, okay. Satu-satunya kesenian di ITB, jurusan seni, itu cuma seni rupa. Dan saya diterima. Diterima tapi masih kepengen masuk IKJ waktu itu. Oh, Jadi ada 3, ISI, ITB, IKJ. Pilihan utama IKJ karena saya mau masuk film televisi, sinematografi. Yeah. Dan itu arahnya Ari Budiman, lu masuk ke sini deh. Kalau di daerah pasti lama berkembangnya. Dari situ dia bikin surat, saya harus ketemu ini Jakarta. Saya berangkat ISI sama ITB diterima, saya nggak ambil, saya tetap ke Jakarta. Dari situ ya sudah terjadilah. Petualangan dimulai itu. Ya, terjadilah. Untuk pertama kalinya Om ikut project perfilman itu, pertama kali Om diajak siapa? Dulu ada temen sekampung, bukan temen, jadi senior saya, namanya Abdi Yono, sekarang almarhum. Dia penulis juga, aktor juga, Abdi Yono. Mukanya mirip Bambang Hermanto pada saat itu. Oh, karena dia orang Salatiga, saya jadi, kalau biasanya orang daerah kalau ke ibu kota kan rasa persaudaraannya kuat. Oh iya, benar kan? betul, jadi kayak saudara, padahal bukan siapa-siapa juga. Iya. Karena sama-sama orang rantau lah. Akhirnya ketemu, belajar sama dia juga, nemenin dia jadi pencatat adegan. Dia menampung saya lah. Itu setelah saya ketemu dengan almarhum Teguh Karya, belajar juga sama dia 4 bulan atau 5 bulan saya tinggal di Sanggar Populer dulu kan. Belajar, idola saya, Teguh Karya itu juga idola saya. Iya, Teguh Karya itu dengan filmnya Pacar Ketinggalan Kereta Om ya? Di antaranya itu November 28. Iya. Pokoknya film festival lah. Film festival yang langganan Piala Citra. Betul, Piala Citra banget filmnya. Filmnya keren banget dan saya mengidolakan. Ketemu beliau jadi sesuatu juga. Tuh kalau diceritain pertemuannya dengan dia nanti panjang lagi. Kita bikin sesi selanjutnya. Skip dulu. Sampai akhirnya saya sama Abdi Wiono tadi karena orang sekampung, saya udah jadi asisten dia di beberapa film. Judulnya pun sampai hampir lupa nih saya gitu. Beberapa, terus di situ saya mulai menemukan kayaknya saya genrenya komedi. Padahal yang saya ikutin pertama itu film laga, film berantem gitu. Itu kira-kira tahun berapa Om ya? 86, 87. Karena aku lulus SMA kan 85. Jadi baru kuliah setahun lah ya, 2 semester, 3 semester udah mulai kerja. Semester 4 nggak jelas tuh kuliahnya. Udah mulai kerja, saya mencoba loyal dengan segala kegiatan di film itu. Gak tau gimana banyak yang mereferensikan saya, kamu ikut sana, ikut sini. Terus ada yang akhirnya suka ya kerja sama saya mungkin ya.
dicari beberapa sutradara, saya mau yang kemarin dong skripnya. Skrip itu pencatatan adegan. Iya. Pencatatan adegan. Bukan penulis skenario, bukan ya? Pencatat adegan. Okay. Apa yang di capture di dalam kamera itu saya tulis. Iya, oke. Hasilnya ini, betul. Dialognya seperti ini. Karena nanti apa yang saya tulis itu dialognya, itu akan menjadi materi dubbing. Film dulu kan belum direct sound. Iya. Jadi filmnya bisu. Betul. Baru diisi suara. Iya, ada proses betul. isi suara, iya, dubbing, betul. dubbing. Ada proses dubbing lagi. Nah, seperti itu. Lama-lama saya karena sering nulis itu, saya tertarik untuk menulis lagi karena ada pengalaman menulis naskah drama juga dulu kan di zaman SMA. Nah, di situ saya jadi ngerti di mana nulis skenario. Kebetulan di kampus juga diajarkan. Terus saya ikutin beberapa workshop saking pengen cepetnya menjadi sesuatu gitu kan. Ada workshop penulisan skenario ikut itu bayar itu bayar. Terus sampai ada workshop apa yang ternyata dosennya dari KJ juga. Aku pikir-pikir ngapain gue kuliah situ ya. Ini dosennya sama gitu. Apa yang saya dapat di kampus itu di sekolah belum baru semester 3, di situ masuk udah semester 3. Udah akhirnya kenal dengan beberapa senior di film. Saya kerja dan tiba-tiba mengalir aja, menemukan sebuah prestasi yang di luar biasa. Iya, membanggakan. Sangat membanggakan. Nah, boleh nggak kalau misalnya saya konklusiin, jadi Om kelar nggak sih di KJ? Nggak kelar. Oh, nggak kelar ya? Kemarin ada penawaran, terusin lagi tinggal ngambil untuk pengambilan ijazah S1-nya gitu kan. Jadi kuliahnya, sampai ditawarin kuliahnya cuma hari Sabtu sama Kamis gitu. Iya, kayak program extension gitu ya. Itu aja nggak ada waktu, saya udah terlalu sibuk. Betul. Kecuali mau jadi anggota DPR ya, betul. Kayaknya perlu ijazah itu dia. Tapi karena enggak, jadi saya nggak ambil. Makanya mungkin bisa saya konklusikan kayak gini ya. Kadang pengalaman itu lebih berharga ya Sobat Kickout ya. Betul. Daripada apa yang kita temukan di dalam kelas akademis. Setuju. Nah, dari pengalaman itu kita bisa lebih berbuat banyak daripada kita hanya berteori di kelas akademis. Tapi jangan diikutin untuk tidak lulus sekolahnya. Artinya rumusan itu nggak selalu benar. Betul. Bahwa ilmu di sekolah atau di kampus itu tetap. Betul. Tapi kebetulan waktu itu kalau kerja, orang film tuh kan itu aja. Iya, ternyata yang di lapangan itu juga dosen-dosen kita juga yang ada di kampus. Lu nggak kuliah, ya udah gini aja bro. Dosennya yang ngajak kerja gimana? kerja udah kenal duit, tapi tetap semangat berkarya. Jangan nulis apa aja. Sampai akhirnya almarhum Sofal Sofian tuh dulu kalau asistennya bukan saya, dia mendingan mundur syutingnya. Gitu ya, karena dia pemain juga. Oke. Jadi selain sutradara dia pemain juga kan. Jadi butuh asisten sutradara yang bisa ngedirect juga, yang bisa mensutradarai gitu. Ya alhamdulillah dipercaya dari hal-hal kecil sampai akhirnya kepercayaan diri ini muncul sampai dinobatkan menjadi sutradara. Itu bukan kita yang memaksakan jadi sutradara, tapi orang lain yang menyuruh saya, lu sutradara, lu bikin ini ya. Gitu. Ada cerita Om Cu yang lucu sama sutradara senior Arizal sama Pak ada Yasman Yasir. Wim Umboh. Iya, Wim Umboh ya. Nah, itu ceritanya tolong ceritain Om yang Om direferensiin ke Pak Ram. Jadi suatu saat saya nulis sebuah konsep tahun 90 berapa ya, ketika mulai ada satu televisi swasta yang muncul. Iya. Dan di tahun itu film juga kondisinya lagi nggak bagus. Iya, awal 90-an tuh. Ya awal 90 film tuh kalah dengan film-film di sana. Kita tahu lah tahun 90-an pasti mati suri itu film. Iya betul. Nah, orang ada kesempatan di TV, bahkan orang-orang idealis yang biasa bikin film masih melihat dengan mata sebelah televisi itu. Wah, bikin sinetron, sebuah sinetron sebutnya kan sinematografi elektronik gitu. Video itu dulu kan cuma buat main-main. Oh iya. Kawinan atau jalan-jalan videoin. Sekarang dibikin sebuah treatment film gitu, kayaknya mereka ngerasa main-main dengan video itu. Kayak performanya sebagai orang film kurang maksimal banget gitu ya, gengsinya turun gitu. Ya, gengsinya turun. Megang kamera video, kamera action dengan kamera video itu kayaknya betul. Gengsi ya. Tapi apapun orang harus lakuin karena zaman TV ya. Betul.
akhirnya malah sinetron menjadi booming ya. Iya. Orang-orang film akhirnya juga beberapa beralih ke sinetron. Dan saya yang tadinya udah sempat nulis-nulis, ada beberapa sutradara yang saya ikutin, Arizal, Yasman Yazid, itu orang yang paling berkesan di hidup saya. Yasman Yazid menganggap saya ini udah bisa menyutradarai. Ini cerita lucu. Iya. Dia mereferensikan saya ke Pak Ram Punjabi. Dia belakangan disebut Raja Sinetron itu. Iya. Pak Ram, ya udah, kalau gitu itu orang suruh ketemu saya. Ternyata di sisi lain, secara waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda dan sama-sama nggak tahu, Arizal almarhum juga mereferensikan saya ke Pak Ram. Dia punya, ada asisten saya punya skenario bagus. Yeah. Boleh orangnya ketemu saya. Jadi Ram tuh nyuruh dua orang asistennya untuk ketemu dia. Sebetulnya orangnya saya juga. Tapi Pak Ram nggak tahu, dia pikir orang yang berbeda. Iya, betul. Jadi pas saya ketemu Pak Ram, karena terjadwalnya adalah si orang yang direferensikan Yasman Yazid dulu yang harus ketemu. Katanya calon sutradara. Saya suruh tunggu. Ini yang penulis itu ya tunggu ya. Saya ada ketemu calon sutradara baru. Oh, ya saya tunggu. Padahal yang ditunggu saya juga. Belakangan tahu dia. Oh masuk ini ya, oh ternyata orang yang sama. Dan saya juga nggak ngerti ternyata Pak Yasman mereferensikan saya juga diam-diam. Betul. Itu yang luar biasa adalah dia diam-diam itu deh, maksudnya enggak. Jadi saat itu saya bangga aja sama sahabat-sahabat senior saya ini yang punya maksud baik ya. Artinya mereferensikan saya. Ternyata menurut dia saya orang yang punya kemampuan begini. Aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Dulu aku mikirnya kerja kayak kalau sekarang disebutnya loyalitas tanpa batas. Betul. Gua ngerjain punya orang yang gua nggak ada bayarannya itu. Iya. Nggak ada bayarannya saya kerjain karena saya suka. Betul. Jadi ternyata passion. Jadi ternyata tuh lakuin pekerjaan yang lu suka deh. Iya. Karena itu nggak ada beban. Yang paling bangga buat kita adalah pengakuan dari orang yang sebelumnya sudah kita anggap senior itu kan maksudnya. Betul. Ternyata selama ini loyalitas gua terhadap beliau terbayar. Even yang nggak ada bayarannya, tapi ini ternyata bayarannya sampai saat ini. Untuk Om Cuk kan pasti udah mendirect beberapa film ya. Tapi yang paling banyak adalah sinetron pastinya Om ya. Sinetron paling banyak. Om lebih banyak. Maksudnya bukan paling banyak, waktu itu pilihannya yang banyak. Iya, pilihannya paling banyak. Yang paling banyak duitnya juga. Oh iya, oke. Nah, itu kan paling banyak. Jadi maksud saya pasti Om sudah makan asam garam ketika sinetron itu sedang berkibar di Indonesia. Yeah. Nah, sinetron yang pertama dan paling berkesan buat Om Cuk FK? Lika-liku laki-laki. Lika-liku laki-laki ya? Ya itu keberangkatan saya. Jadi kalau itu awal mulai starting saya akhirnya menggeluti dunia sinetron sampai mencintai, sampai mencintai. Gimana nggak mencintai memang hidupnya di situ pada saat itu. Film kan lagi goyang. Betul. Ketika film udah bangkit pun gue udah keenakan banget di sinetron. Sehingga filmnya nggak banyak. Itu bisa dibilang sinetron komedi pertama nggak Om di Indonesia? Iya, karena itu aku enggak juga. Oh enggak juga ya? Sebelumnya ada beberapa ya, ada gara-gara. Oh iya gara-gara ya. Ada Lenong Rumpi ya kalau nggak salah. Lenong Rumpi, aku terlibat juga di filmnya. Lenong Rumpi waktu itu kayak TV Play gitu ya, tontonan panggung yang di TV Play kita sebutnya TV Play. Ya. Nah, Lenong Rumpi juga naik kan, tapi sejalan dengan itu aku bikin Lika-liku laki-laki yang melambungkan Empat Sekawan, Haji Komar, Dery, Ginanjar sama Ginanjar, Dery, Pak Komar, satu lagi Eman itu formatnya Empat Sekawan baru tuh. Iya. Dulu kan ada bongkar pasang ya, iya, betul. Personilnya gitu. Saya nggak salah sebut, tapi terakhir itu, terakhir itu saya ditugaskan Pak Ram, lo atur deh sama Empat Sekawan. Empat Sekawan memang lagi naik waktu itu. Saya datengin ke markasnya mereka itu, poskonya lah ya, poskonya Empat Sekawan. Saya datang ngobrol, saya punya konsep gini, ini bla bla. Mereka tertarik, sampai akhirnya deal dengan Pak Ram. Ya sampai sign kontrak. Tinggal nyari nih, ada tokoh tukang jamu, Juminten siapa? Iya. Kita itu nyari. Yang paling ikonik, Juminten. Iya, itu yang paling unik. Iya. Tukang jamu yang pada saat itu udah bawa
handphone, pager itu gitu. dia. Dulu unik ya, Iya. sekarang sih ya biasa aja. Headphone. Walkman. Iya, Walkman. Walkman waktu itu luar biasa ya Walkman. Iya. Bang Jamu Walkman, jadi dia orangnya periang, happy, orang Jawa. Sementara Heri Irawan bukan orang Jawa. Iya. Basically dia sebetulnya Betawi dan Padang ya. keluarganya Padang. Akhirnya selain saya nulis, jadi sutradara, saya jadi coachingnya juga, coachnya dia untuk Jadi orang Jawa. Orang Jawa. Kalau boleh almarhum masih ada, dia pernah ngomong orang yang menjawakan saya si Pak Cuk ini gitu. Iya sih memang tiap hari dia ngobrol sama saya soal gimmick-gimmick Jawa, Iya. istilah Jawa, tekanan dialek intonasi iya. itu seperti apa. Tapi memang dia dasarnya cerdas. Belajar itu nggak lama dia. Iya. Dan memang dia aktris Iya. ya. Udah beberapa kali ada Piala Citra juga buat dia. Nah, akhirnya dia mampu merasuki rohnya Jim Hinton. Membangun karakter Jim Hinton itu sendiri. Luar biasa. Bagus. Bahkan kalau boleh dibilang yang naik Jim Hinton ya Pak. Iya, makanya kita waktu itu lebih banyak karena saya pernah mengalami sinetron itu Om. Jadi kita kalau misalnya ngobrol sama orang terus kita bodo amat apalagi Jim Hinton. Iya. Itu kan Gimmicknya ya. gimmick banget ya. Apalagi Jim Hinton. Jadi bahkan menyebut sinetronnya bukan Lika-Liku Laki-Laki. Jim Hinton. Iya, Jim Hinton. Sinetronnya Jim Hinton ya. Pernah sih setelah Lika-Liku Laki-Laki selesai pernah kepikiran untuk membuat judul itu sendiri, Jim Hinton gitu aja. Tapi pada saat itu nggak tahu ada situasi apa itu nggak jadi. Lalu Terus, setelah maaf ada nggak usah diomongin juga. Iya. Ada kasus ya waktu itu Ria Irawan kalau nggak salah pernah dengar betul. semua mungkin. Nah dari situ kita tidak melanjutkan lagi. Oke. Tapi setelah Lika-Liku Laki-Laki, Om langsung berlanjut ke Jinio Jini kalau nggak salah. Sebelum itu ada Kanan Kiri Oke. Oh, Kanan Kiri Oke, Doyok kan Om ya? Doyok hadir. Doyok hadir. Diana Pungki, di situ pertemuan saya dengan Diana Pungki. Oh. Diana Pungki saya lihat dia tokohnya manja. Pada saat itu di zamannya udah secantik-cantiknya orang Iya. Secantik-cantiknya perempuan di zamannya. Artinya trennya sinetron tuh dulu kalau cowok tuh kebule-bulean, kalau yang Indonesia ya kayak Diana gitu lah, yang lancip gimana gitu. Diana itu pilihan produser, pilihan kita semua nunjuk ke satu arah itu. Udah dari sekian Berarti banyak dia foto. tanpa audisi Om? Tanpa audisi, kita lihat di majalah model. Oke. Kalau nggak salah dengan Ibu Raki, istrinya Pak Rahman ikut campur kalau kayak gitu ya. Masih dia sebagai mata perempuan Melihat. dan dia memang suka modeling. Ya ini siapa Pak Cuk cantik nih, saya lihat siapa, cari ketemu. Pertama dia datang diantar ibunya, ya orangnya kalem, dia Kecil. dia orang keluarga Jawa kan. Iya. Emang dia dimanja banget di rumah, karakternya begitu ngobrol ya kayak bocah, manja apa, ada yang unik di situ. Akhirnya karakter itu kita ambil, kita garap lagi, kita balikin ke dia. Kita lebayin manjanya, kita apa. Jadi dia nggak kesulitan untuk acting karena dia tidak kesulitan untuk hampir memainkan dirinya sendiri. Jadi dia eksploitasinya enak banget. Dan main Kanan Kiri Oke jadi anaknya Kadir yang manja juga, anak satu-satunya, pas banget. Lama-lama kan Kanan Kiri Oke ya ketika sempat melambung kan sempat udah mulai turun nih. Aku harus pikirin nih Diana ini masih enak digoreng nih. Apa ya gitu, muncullah Jinio Jini. Itu pengembangan cerita dari I Dream of Jini. Ya, itu tahu. Itu tontonan saya kecil. Iya. Tontonan saya kecil itu masih lengket. Pada saat itu mungkin ada penawaran dari stasiun televisi ya, film fantasi apa ya? Itu lengket ya, I Dream of Jini. Saya nonton itu. Saya pikirin konsep itu. Agak kita pleset-plesetin ya. Jujur terinspirasi dari I Dream of Jini. Oke. Muncullah Diana Pungki memainkan tokoh gitu. Pas lagi, pas masuk banget, cek, terus supportingnya juga pas semua. Indra Bruggman pertama main sinetron juga di situ. Masih SMA kelas 2. Ngomongin Indra Bruggman nih, mudah-mudahan orangnya nonton ya. Jadi pertama dia casting ketemu saya itu masih pakai seragam SMA. Casting atau syuting hari pertama saya lupa. Pokoknya pakai seragam SMA, datang yang baju seragamnya kan putih abu-abu, celananya mungkin robek terus ditambal tensoplas, ada tensoplasnya. Tensoplasnya yang Hello Kitty lagi. Enggak sih, yang coklat gitu. Oh, yang coklat yang biasa yang. Coklat gitu terus ya masih malu-malu.
masih kita sebutnya itu istilahnya culun lah. Oh Culun. iya, oke. Tapi muka semacam dia pada saat itu malah lagi tren Iya. banget ya. Muka-muka Indra Bruggman, Iya. Sarul Gunawan. Betul, Bertrand Antolin. Betul. Ya muka-muka gitu Iya, iya. memang lagi naik daun. Ada Hari Wibowo. Hari Wibowo kan muka-muka. Betul. Indo gitu loh. Betul. Bukan karena dia adiknya Ira Wibowo, memang Iya. mukanya kayak Hari Wibowo malah lagi tren. Iya. Nah, di situ nama Indra Bruggman langsung naik dengan judul Gini Gini. Diananya juga udah naik duluan, jadi support ke Bruggman-nya naik. Sempat Judulnya dibikin juga Gini balik lagi om. ke Gini ya dengan stasiun TV swasta kemarin 2017 kalau Iya, salah. Yang mainin Gininya karena Diana Pungki kan secara usia juga mungkin udah nggak sesuai lagi. Nggak mendukung lagi, tapi tetap aja ketika itu diganti, nggak nyalain penggantinya, ini penggantinya cantik, Briana Simorangkir, Betul. tapi tetap dibully sama netizen. Bahwa tetap Diana Pungki lah, itu yang saya bilang tadi. Netizen om. Netizen, terserah dia deh, waduh, sampai ada suatu saat Briana ini nangis karena baca komen-komen itu. Oh. Dia terus akhirnya karena semua ngerasa nggak nyaman ya, Indra Bruggman juga ngerasa nggak nyaman juga karena ada yang kurang. Betul, Rasanya ada yang kurang. Pak Eko juga udah sakit juga, Iya, Pak iya. Barotonya dulu ikonik Betul, juga kan. ikonik juga. Orang bos yang begini orang sampai hafal kan. Iya. Nggak ada juga, dan akhirnya sinetron itu nggak panjang juga ya, nggak panjang juga. Itulah kekuatan karakter Karakter, ya. betul. Susah untuk menggantikan karakter yang udah mengakar banget di situ. Ya contohnya tadi Ria Irawan, Iya, Ria Irawan. ketika dia punya masalah, terus kita gantikan dengan orang-orang yang top pada saat itu. Sekelas Ayu Asari di zamannya. Dulu film mana sih yang nggak booming ketika Ayu Asari yang main? Betul. Luar biasa. Tapi ketika menggantikan Toko Juminten di sinetron itu, nggak kena juga. Iya. Orang masih nggak bisa terima Betul, kalau betul. Ria Irawan digantikan Juminten gitu, menjadikan Toko Juminten ini digantikan dengan sosok lain, itu masih belum bisa terima.